Semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Boleh disampaikan tidak apa yang ditemukan oleh Mbak Gladys selama pencarian itu? Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Saya bertemu pacar saya sekarang. Kami berbincang hubungan ini gimana, mau dibawa kemana gitu. Dan di awal saya ngomongnya itu saya nggak mungkin pindah gitu. Jadi dulu tuh malah antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu. Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajar kah tentang agamamu sendiri? Ya. Kamu tahu nggak gitu? Terus dia malah menantang, ya kalau misalnya kamu mau saya pindah nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar. Di situ saya juga berpikir, oh ya, saya juga ternyata nggak tahu apa-apa tentang agama saya, cuman modal percaya aja. Di situ saya tertantang mau belajar supaya saya bisa ngeyakinin dia untuk pindah. Tapi setelah saya pelajari 1 tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah. Okay. Lalu saya banyak bertemu teman-teman, dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Boleh disampaikan tidak apa yang ditemukan oleh Mbak Gladys selama pencarian itu? Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri sih. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga, dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya nggak bisa nemu. Dan akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Itu kemudian satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu dan ternyata walaupun begitu, tapi ramalan-ramalan yang ada di Alkitab itu pun juga menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diramalkan dari perjanjian lama. Hari ini datang Mbak Gladys ke sini untuk meyakinkan diri bahwa akan masuk Islam. Keluarga sudah tahu? Belum Belum ya? ada yang tahu.
Nanti kira-kira kalau sampai saya bertanya ini ya, ini umum soalnya, ya, umum terjadi ya. Bagaimana cara Mbak Gladys nanti memberitahu kepada keluarga? Sebelum nanti kita memberikan solusi ya. Kira-kira planningnya nanti bagaimana cara Mbak Gladys memberitahu kepada keluarga? Pertama, saya meyakinkan kalau ini adalah keputusan saya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Kemudian kalau dan pasti akan ditentang, saya akan bilang kalau ini adalah jalan hidup kita masing-masing, pilihan hak kita masing-masing untuk memilih. Jadi saya juga mereka juga tidak berhak untuk melarang saya atau menentang saya. Ya, secara hukum memang Mbak Gladys kan sudah berhak untuk menentukan agama, ya, agama sendiri, agama masing-masing. Karena sesuai dengan undang-undang kita pasal 28 ya dan 29 itu kalau di peradilan itu usia minimal 18 tahun itu baru bisa menentukan agamanya sendiri. Di bawah 18 tahun itu ikut orang tua. Maka dari itu biasanya mu'alaf kalau sudah punya KTP, ia sudah berhak untuk menentukan, ya, hukumnya sudah kuat, dan orang tua sudah nggak bisa untuk memaksa untuk sang mu'alaf tadi itu untuk ikut agama orang tuanya, seperti itu. Dan kalaupun nanti misalnya Mbak Gladys punya masalah ya terkait hukum ini, persoalan hukum, kami siap membantu. Kami ada pengacara gratis ya, Mbak Gladys misalnya ada permasalahan hukum yang orang tua nanti menuntut ya, sampai ke meja hijau pun kami insya Allah siap untuk membantu persoalan ini. Dan insya Allah tidak ada masalah terkait ini, karena undang-undang sudah ada, payung hukumnya sudah jelas ya, perlindungannya sudah jelas ya. Negara kita ini sudah final ya, melindungi warga negaranya termasuk dalam urusan agama. Dan kami sampaikan Mbak Gladys ya, selamat datang di agama para nabi ini, agama Nabi Yesus ya. Dan selamat datang Mbak Gladys nanti hari ini insya Allah akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh Yesus itu sejalan dengan apa yang ada pada dalam ajaran Islam ya. Dan semua yang dilakukan oleh Yesus itu semua itu ada dalam ajaran Islam. Baik, tidak mengolor waktu terlalu panjang, kita langsung prosesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustaz Farul Habib. Monggo, Ustaz. Yang mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf
kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.